Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatillah Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 93. Masih halaman 93. Baris ke-15 dari atas. Baris ke-15 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu, Allah melaknat, Allah mengutuk al-khamra, minuman keras. Jadi minuman keras itu dilaknat oleh Allah. Wasyaribaha, peminumnya. Jadi orang yang minum minuman keras dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hidupnya tidak bahagia kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya peminumnya, wasaqiyaha, yang menuangkannya. Jadi ada orang, misalkan ada yang menuangkan, saya cuma nuangin doang, yang nuangin pun dilaknat oleh Allah. Wa mubta'aha, orang yang membelikannya. Jadi orang yang membelikannya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, saya nggak minum, ngebeliin doang, yang beliinnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'i'aha, penjualnya. Saya nggak minum tapi jualin, menjual minuman keras juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asiraha, pemerasnya. Pemeras itu maksudnya di anggur itu diperas jadi minuman keras. Berarti kalau sekarang
Siraha adalah buruh pabriknya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tasiraha, bos pabriknya juga yang meminta diperaskannya, yaitu bos pabriknya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamilaha, yang mendistribusikannya, pembawanya, pendistribusian yang mendistribusikan juga dilaknat oleh Allah. Wal mahmulata ilaihi, dan bos yang mendistribusikannya, pengatur pendistribusian juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa terhadap minuman keras ini, laknatnya kepada menyeluruh, hadirin sekalian. Jadi minuman keras itu dosa besar, harus kita jauhi, hadirin sekalian. Jangan kepengin, jangan coba-coba. Kalau sudah terlanjur pernah minum, bertobat kepada Allah, maka taubatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bertobat, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berkaitan dengannya, hadirin sekalian. Zada fi riwayatin, ditambahkan di dalam riwayat lain, ada tambahan keterangan. Wa akila samaniha, pemakan harganya. Pemakan harganya adalah pengambil keuntungan dan memberikan kepada orang lain. Jadi misalkan seseorang jualan minuman keras, lalu dia punya istri, lalu dia punya anak, maka keuntungan dari jualan minuman keras itu dibagi ke istri, dibagi ke anak. Istrinya dilaknat oleh Allah, anaknya juga dilaknat oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi sangat luar biasa, hadirin sekalian. Jadi ini dosa besar yang harus kita jauhi, seluruh aspeknya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan hari kiamat, fala yashrabil khamra, maka janganlah minum minuman keras. Jadi kalau kita beriman, jangan minum minuman keras. Termasuk minum minuman keras adalah narkoba, yang menyebabkan akal kita hilang. Yang menghilangkan akal itu berarti mabuk-mabukan, narkoba, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mudminul khamri, orang yang kekal minum minuman keras, artinya dia minum minuman keras terus-terusan, nggak bertobat, nggak berhenti, nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. In mata, jika dia mati, laqiyallahu, maka dia akan bertemu Allah, ka'abidil wasan, ka'abidi wasanin, seperti penyembah berhala. Artinya mati kafir, hadirin sekalian. Jadi orang yang minum minuman keras sampai akhir hayatnya tidak bertobat kepada Allah, kata Rasulullah, dipandang Allah seperti penyembah berhala atau tidak beriman kepada Allah. Nauzubillah min dzalik, berarti dia kekal di neraka selama-lamanya, hadirin sekalian. Maka jangan sampai kita minum minuman keras. Nyobain juga jangan, hadirin sekalian. Sedikit juga jangan, hadirin sekalian. Sedikit kan gak mabuk, mabuk gak mabuk. Kalau itu minum minuman memabukkan, sedikit pun haram, hadirin sekalian. Maka jangan kita nyobain, kepengin, keinginan. Kalau sudah pernah, berhenti, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, kita diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salah satun, ada 3 orang, la yadkhulunal jannah, yang tidak akan bisa masuk surga. Siapa mereka? Mudminul khamri,
orang yang kekal minum minuman keras, maksudnya minum minuman keras terus menerus, tidak berhenti, tidak bertobat kepada Allah sampai akhir hayatnya, tidak masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, waqati'ur rahim, orang yang pemutus silaturahmi, orang yang memutuskan silaturahmi sama saudara tidak akur, maka lalu dia memutuskan silaturahmi, maka tidak bisa masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, wa musaddiqun bisihri, orang yang percaya kepada tukang sihir, orang yang percaya kepada tukang sihir. Hadirin sekalian, maka ini pun termasuk kemusyrikan, termasuk tidak bisa masuk surga. Hadirin sekalian, maka kita jangan main sihir, maka kita jangan percaya kepada sihir. Hadirin sekalian, jangan percaya kepada dukun. Hadirin sekalian, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ijtanibul khamra, jauhilah minum minuman keras, fa innaha, karena sesungguhnya khamr, minuman keras itu, miftahu kulli syarrin, kunci seluruh keburukan. Jadi orang kalau sudah mabuk minum minuman keras, keburukan apapun bisa dia lakukan. Berzina bisa dia lakukan, membunuh bisa dia lakukan, mencaci maki orang bisa dilakukan, keburukan-keburukan lainnya tanpa dia sadari dia melakukan dosa-dosa yang lain. Hadirin sekalian, maka minum minuman keras adalah pintu kunci seluruh keburukan. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-khamru jima'ul ismi, minum minuman keras adalah kumpulan seluruh dosa. Jadi mengumpulkan dosa-dosa yang ada. Jadi orang kalau berzina, dosanya dosa zina. Zina itu dosa besar. Hadirin sekalian, jangan kita anggap ringan. Orang yang membunuh, dosanya dosa membunuh. Orang yang minum minuman keras, hadirin sekalian, dia bisa berzina, dia bisa membunuh, dia bisa melakukan apapun sehingga dosa-dosa lain, sehingga disebut kumpulan seluruh dosa. Hadirin sekalian, wan nisa'u haba ilus syaiton, wanita itu tali pengikatnya setan. Habailu jamak dari hablun, artinya tali, talinya setan, tali pengikat setan. Orang kadang digoda harta dia tahan, tapi ada orang yang digoda wanita tidak tahan. Hadirin sekalian, maka wanita itu adalah tali pengikat setan sehingga dia terjebur ke dalam kemaksiatan. Wahubbud dunya, dan cinta dunia itu ra'su kulli khoti'atin, pangkal, kepala, pangkal setiap keburukan. Jadi setiap keburukan penyebabnya adalah cinta dunia. Orang yang korupsi cinta dunia, orang yang mencuri cinta dunia, cinta harta benda, orang yang merampas hak orang lain cinta dunia. Maka kita cinta akhirat, jangan terlalu cinta kepada dunia, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.